Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusdi wa a'inni min syarri nafsi wa habibni bittaqwa waqfini bi'ilmika wa jammilni bil afiyah wassalamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah ibu-ibu semua yang hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan lahir dan batinnya, sembari kita dapat memanfaatkannya, yakni untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk ibadah di mana sekarang kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi dan silaturahmi. Yang mudah-mudahan kumpul kita semua dalam rangka thalabul ilmi dan silaturahmi ini pertama dicatat sebagai amal soleh. Yang kedua dijadikan sebab kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, "Man intaqala liyata'allama al-ilma, ghufira lahu qabla ayyahtuwa." Barang siapa yang melangkahkan kakinya dengan bertujuan untuk mencari ilmu atau thalabul ilmi, maka kata Rasul, orang itu sudah diampuni dosanya sebelum melangkahkan kakinya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Adapun ilmu yang akan kita kaji sesuai dengan situasi dan kondisi. Apa situasi dan kondisinya? Baru kurang lebih seminggu kita sebagai bangsa Indonesia telah memperingati hari kemerdekaan. Sebagai seorang muslim, di mana baru saja kemarin kita telah memperingati tahun baru Islam, maka dengan demikian kita akan bahas, coba sandingkan dua-duanya, ya, semangat kemerdekaan dan semangat hijriah atau hijrah. Kita isi yaitu dengan kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang akan mendorong, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk membicarakan hal tersebut tentu tidak lepas dari dasar berkaitan dengan kemerdekaan. Kalau kita menyikapi bahkan mengakui kemerdekaan sebagai rahmat, kenikmatan, ya, kemerdekaan sebagai nikmat, maka bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Kemudian, ya, mengapa hijrah Nabi kita Muhammad SAW
diangkat kemudian menjadi tahun baru Islam. Dengan kata lain tahun baru Hijriah. Dalam waktu yang singkat karena kurang lebih setengah jam kita akan coba dikolaborasikan Bu ya. Mudah-mudahan cukup waktu, kalau nggak cukup yang ngutang. Ya kalau nggak cukup ngutang, kan biasanya gitu. Apa boleh buat? Waktu juga yang memisahkan kita. Baik para jemaah, mari kita sama-sama baca paling tidak 2 atau 3 ayat yang menjadi dasar pembicaraan kita. Di antaranya Al-Baqarah 153 ya, 218 paling tidak yang menyangkut masalah kenikmatan Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni Al-Qur'an washkuruli wala takfurun. Innal ladzina amanu wal ladzina wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan dibacakannya 3 ayat ini sebagai isyarat. Isyarat apa Ibu-ibu? Materi kita ada peningkatan. Pertemuan pertama kita membicarakan tu and tu. Apa? Sebulan yang lalu anutos pohotea. 2 dan 2. Sekarang kita akan bicarakan 3 and 3. 3 ayat tadi isyarat. 3 dan 3. Apa itu 3 dan 3? Sebagai seorang muslim dalam rangka menyikapi yang baru saja kita masuk ke hari kedua tahun baru Islam yang kental dengan istilah tahun baru Hijriah, karena di latar belakangi penamaan itu berkaitan dengan hijrah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, yang mana saya kira para jamaah sering dengar bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang membela agama Allah mati-matian, bahkan sampai mati betul, yaitu membutuhkan waktu yang kurang lebih di Mekah 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Sayangnya para jamaah, waktu yang cukup lama 13 tahun boleh dikatakan hasilnya nihil. Apa nihil? Tidak banyak. Tapi begitu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah yang dilatar belakangi, itu diusir oleh orang-orang kafir Mekah pada waktu itu yang disponsori oleh grup Abu
Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, karena tidak tahu namanya Abu Gosok. Kenapa? Dari mulai diemeng-emeng, diiming-iming, diomong-omong Nabi Muhammad oleh grup Abu tadi, Muhammad, kamu berhenti dari dakwah kamu mengajak-ngajak menyembah Tuhan yang kita nggak tahu. Kalau kamu berhenti Muhammad, apa maumu? Tahta, harta, bahkan sampai wanita. Itu para jamaah. Apa jawab Nabi Muhammad? Jangankan tahta, jangankan harta, jangankan wanita. Andaikan kau letakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, nyanyian dong. Apa kata Nabi Muhammad? Tak akan mundur setapak pun aku memperjuangkan agama Allah di muka bumi. Itu dilatar belakangi, gara-gara itu akhirnya grup Abu mengadakan persekongkolan. Untuk apa? Membunuh Nabi kita Muhammad, supaya ceritanya cukup, tidak memakan waktu banyak, langsung tepatnya malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Rumah Nabi Muhammad sudah diblokade, dikepung oleh para algojo, bayaran grup Abu tadi. Kalau yang berangkat haji atau umroh sama saya penuh keyakinan masih terbayang tempat kelahiran Nabi, maulid Nabi. Karena selalu diajak di tempat-tempat sejarah sembari diceritakan. Lu kata Tela ingat bukan ente. Ingat sana ingat. Masih kebayang malah pada selfie-nya. Pada selfie di depan ya. Apa itu? Maulid Nabi. Kurang lebih 300 meter lah jaraknya para jamaah. Sudah dikepung oleh para algojo yang sudah terhunus pedangnya. Kapan saja Nabi Muhammad keluar, dipenggal lehernya. Jangan lupa, Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Ya. Sutradaranya Allah. Algojo, grup Abu Nabi termasuk Nabi Muhammad hanya sekedar pemain. Kan gimana sutradara? Iya kan? Nah, walhasil Allah ngasih tahu kepada malaikat Jibril, samper kekasihku, dia sudah dikepung oleh para algojo, akan dibunuh. Beritahukan, segera dia tinggalkan Mekah, pergi menuju ke Madinah. Itu para jamaah asal usul jalan ceritanya. Maka Nabi Muhammad bertanya, bagaimana Jibril caranya? Gampang, nih pegang pasir, sambil suruh baca surat Yasin ayat 9, anu ibu-ibu teu apal teh. Apal teu? Insya Allah apal, orang sering bolak-balik. Ya, kalau apal ayo kita sama-sama. Wajanna min baini aidihim wa min khalfihim fa awshaynahum fahum la yubsirun. Insya Allah la yubsirun mah apal dah. Apal-apal ujungnya la yubsirunnya Bu. Begitu la yubsirun ditiupkan, suruh ditaburkan ke setiap arah. Algojo yang sudah menghunuskan pedangnya tiba-tiba terngantuk, tertidur nyenyak. Ini para jamaah yang akhirnya Nabi Muhammad bisa keluar dengan selamat menuju ke teman setianya. Siapa dia? Abu Bakar. Langsung dua-duanya bergegas sampai ke Jabal Sur. Itu juga diterangkan, diajak main ke Jabal Sur, diceritakan, bla 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 bla, panjang. Kalau sampai ceritanya lebih KFC, jangankan setengah jam, 1 hari juga nggak akan cukup. Orang hijrahnya juga lama, betul nggak? Maka supaya cepet beres, ibarat nonton sinetron. 1 bulan kemudian, supaya cepet beres. 1 bulan. Sampailah Nabi Muhammad sudah melewati Jabal Sur, yaitu sudah sampai ke Madinah, sampai ke satu bukit namanya Bukit Saniyah. Bukit apa? Saniyah. Apa itu Bukit Saniyah?
yaitu di mana Rasul sebelum turun menginjak bumi ya Madinah melewati bukit itu. Di mana di situ para generasi muda-mudi sudah berkumpul menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad SAW dan para generasi tua. Sehingga sampai sekarang ada istilah marawis yang pakai ketimpling, karena itu salah satu musik yang pernah pertama kali dipakai menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan sambutan ibu-ibu apal. Tola'al badru min saniyatil wajib syukru mada'alilahida. Tinggal 15 menit lagi 9.45 ya, baru sampai Tola'al Badru ya, yang artinya Nabi Muhammad diungkapkan, digambarkan. Kalau bacanya Nabi Tola'al Badru selesai gitu kumaha bawa kuna. Walhasil Nabi Muhammad digambarkan bagaikan bulan purnama. Tola'al Badru alaina, telah terbit bulan purnama di antara kita. Dari mana? Min saniyatil wada, dari bukit Wada. Untuk itu patutlah kita wajib syukru, wajib kita bersyukur. Ini yang perlu Ustadz Marjuki luruskan. Kenapa kita hanya berterima kasih kemerdekaan hanya kepada para pahlawan kemarin? Ya, itu pun tidak semua. Ya, Ustadz Marjuki dan jamaah kirim doa mendoakan para pahlawan yang seiman, yang merebut kemerdekaan sampai titik darah penghabisan. Yang sekarang sudah merdeka jadi keributan dan keributan. Ya, walhasil kita doakan. Kenapa? Mereka butuhnya hanya doa yang sudah meninggal. Nah, walhasil lupa penyebab utama terjadinya kemerdekaan, bahkan adanya bangsa Indonesia. Siapa dia? Nabi kita Muhammad Sallallahu. Oleh karena itu ketika Ustadz Marjuki mau mendoakan pahlawan, hadiahnya Nabi dulu. Kenapa? Penyebab utama kemerdekaan Indonesia Nabi dulu, Nabi Muhammad. Ini yang jarang diketahui, jarang dipahami oleh banyak orang Islam. Kenapa begitu Pak Ustadz? Allah memberitahu, namanya lewat hadis qudsi. Ya, bahwa Allah tidak akan menciptakan alam dunia dan seisinya kalau tidak ada Nabi Muhammad. Apa hadisnya? Udah pernah diajarkan? Namanya hadis Nabawi. Hadis qudsi. Hadis qudsi. Bukan hadis nakada. Hadis itu ada hadis Nabawi, ada hadis qudsi. Udah pernah diterangkan asa anteh tapi ningali wajahna wajah tuaji aja. Para roh deui masa. Masih ingat? Hadis Nabawi ialah hadis, kalau bahasa anak sekolah, konsep dan redaksinya dari Nabi Muhammad. Mun bahasa pesantren, hadis Nabawinya eta hadis nu materina sareng ureana nati Kanjeng Nabi. Eta disebatna hadis Nabawi, istilah pesantren. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi kata anak sekolah, hadis yang konsepnya dari Allah, redaksinya dari Nabi Muhammad. Hadis qudsinya eta cek barudak pesantren, hadis anu materina ti Allah tapi ureana nati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya dalam tulisan redaksinya susunannya qala Allahu qala Rasulullah. Allah berfirman, kemudian Allah Rasul menjelaskan. Yaitu apa? Kata Allah, laulaka ya Muhammad. Sampai 2 kali menyebut laulakanya. Ma khalaqtul aflaq. Yang artinya, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad. Dalam bahasa, tata bahasa Arab yang dinamakan nahwu atau ilmu balagha, ketika kata yang sama diulang-ulang mengandung arti li takkid, artinya mengkukuhkan, ya, memperkuat.
kalau bukan karena engkau Muhammad. Sampai 2 kali. Tidak akan kuciptakan cakrawala dunia dan seisinya. Jangankan merdeka, Indonesia di Malaya. Betul? Jadi syariatnya ada Indonesia, ada merdeka. Syariatnya ada Nabi kita Muhammad. Intinya Ustadz Majuki ingin mengajarkan kepada ibu-ibu bicara tentang hakikat dan syariat. Sebab umumna orang teh komo ke zaman ayeuna si Covid-19. Rata-rata ingat dengan syariat kungkul hakikatna poho. Ini bahaya. Kenapa bahaya? Menyalahi keyakinan akidah. Apalagi akidah Ahlussunnah Jamaah. Kenapa? Sebab punya anggapan bahwa banyak orang yang meninggal, ya, yaitu padahal syariatnya Covid, bukan si Covid yang bikin meninggal. Betul? Tapi yang bikin meninggal hakikatnya Allah, syariatnya si Covid-19. Buktinya apa? Ada yang kena Covid pun sembuh, nggak meninggal. Betul? Nah ini logikanya akal kita bicara. Ada orang tidak kena Covid pun meninggal, ayo. Kakara iya, kamari mah nurutan cek medsos itu. Ya. Sampai akhirnya terjadilah seperti sekarang keributan. Ada ambil paksa karena dianggap orang Covid padahal nggak kena Covid kata keluarganya. Nah, ini gara-gara ini. Ya. Eta mah EGP dan EKP emang gue pikirin anggap lah urusan batur eta mah mung sekedar orang kudu nyaho entong ya kitu kita teh nyaho teuing ya sekalipun kita sebagai seorang muslim apalagi seorang muslim Indonesia harus tahu segala-galanya supaya tong dibobodo sebab ayeuna teh musim bu keur musim bobodo ya baru kemarin dibahas rame ya para jenderal-jenderal Purnawan datang ke Raja Ramli ya untuk mengadakan pernyataan sebelum kami dulu pertama ada kami sekarang kami tuh kok perasaan kan ningali wajah nama tanya jadi ya para intelektual itu ya menggabungkan diri satu wadah namanya kami gerakan ya untuk membela ya aksi membela Indonesia hanya aksi. Jadi kelompok aksi membela Indonesia. Jadi gerakannya itu gara-gara apa? Coba ya Indonesia itu sekarang lagi diambang ya mungkin ya bahaya terutama dijawab oleh para purnawirawan itu. Kita bukan diserang sama TNI, tapi kita yang nyerang adalah non TNI. Ya. Apa non TNI? Menyangkut masalah akidah gara-gara kemarin ada rencana apa? HIP. Apa HIP? Itu nyaho deui ya. Apa HIP? Ayo haluan apa? I-nya ideologi Pancasila mau yang robah. Ya, Pancasila menjadi Ekasila, Trisila dan sebagainya. Itu juga EGP. Emang gue pikirin antepkeun aya ngurus. Tapi orang kudu nyaho. Harus tahu. Seperti kita harus tahunya kenapa hijrah Nabi Muhammad kok diangkat kemudian menjadi tahun baru hijrah. Harus tahu kita sebagai orang Islam. Maka sebelum sampai kepada hikmahnya tes dulu. Dugi kama Nabi urayana. Sampai kemana penjelasannya? Yang pokok hadis nabawi, hadis kursi, pokok deui. Jadi kesimpulannya maka syariatnya kita harus berterima kasih juga kepada Nabi kita Muhammad. Bukan hanya sama pahlawan aja pada Nabi Muhammad. Baru bersyukurnya hakikat kepada Allah. Seperti tadi. Kalau kemerdekaan sebagai rahmat, maka bagaimana sikap kita menyikapinya sebagai orang Islam? Siapa yang ngasih rahmat? Berarti kita harus menyikapinya dengan memperbanyak zikrullah, ingat kepada Allah. Kalau kemerdekaan itu adalah sebagai kenikmatan, sebagai nikmat, bagaimana sebagai orang muslim menyikapi
harus banyak mensyukuri nikmat. Satu ayat tadi udah dibaca. Fadhkuruni adzkur washkuruli wala takfurun. Kata Allah, ingatlah kalian kepada aku. Tuh. Ya, suruh ingat kepada aku. Baru kata Allah, aku akan ingat kepada kalian. Ini ungkapan hati yang dalam keluar dari omongan ngobrol sendiri Ustadz Marjuki. Mungkin ibu-ibu juga pernah dengar prediksi ulama Habib ketika lockdown. Betul? Ketika lockdown, katanya nanti ketika muncul bintang Soraya akhir Juli, Covid mampret. Corona pada kabur, nggak ada. Betul nggak? Dengar nggak itu gitu? Kunaon ayeuna tos 17 Agustus lebih kok masih betah? Hate Ustadz Marjuki ngomong boa-boa. Nyambung tuh, boa-boa. Kenapa si Covid masih betah? Aya naon ieu? Boa-boa Allah murka. Kenapa Allah murka? Gara-gara ulah tangan jahil manusia. Kan konon katanya si Covid bikinan manusia. Betul? Nah kalau Ustadz Marjuki nyambung, orang ayatnya jelas. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Apa? Ente. Terjadi bencana baik di darat maupun di lautan kata Allah karena ulah tangan manusia. Jadi bisa jadi Allah murka. Satu, yang kedua, kenapa? Katanya orang Indonesia banyak orang Islam ngerti yang kemerdekaan teh rahmat jeung nikmat. Kenapa kok tidak ingat kepada aku? Kenapa tidak mensyukuri nikmat itu? Maka dijawab oleh Ibrahim, surat Ibrahim ayat 7. Wa ita'adzana rabbukum, kata Allah, ingat tatkala Tuhanmu mempermaklumkan, memberitahukan. Apa pemberitahuan Allah kepada kita semua? La ya syakartum la azidan. Awas jangan sekedar hafal ayatnya hanya sampai di bibir tok, nggak sampai ke hati. Ya, Ihsan mengatakan, jika kalian mensyukuri nikmatku, ya ingat ini para jamaah. Saya sampai merinding ketika baca itu karena buah-buah tadi. La azidanakum, Allah yang sumpah janji, niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Tapi ingat, wala in kafartum inna adzabi. Jika kalian mengingkari nikmatku, ingat siksaanku amat sangat pedih. Ini jawaban buah-buah. Bisa jadi Allah murka sehingga diantepkeun si Covid betah di Indonesia. Naudzubillah min ini. Oleh karena itu, menyikapi kemerdekaan itu para jamaah, jangan sampai budaya terus menerus dari tahun ke tahun. Sekarang sudah sampai tahun 75, betul? Ada 75 tahun kira-kira lami henteu? Lama enggak? Tentu lama dong ibu. Kalau ibarat manusia, bapak-bapak tos aki-aki, mun ibu-ibu tos nini. Apal gak nih? 75 tahun lah tuh. Lamun bapak-bapak pasti aki-aki, karena insunya udah lebih dari 1. Contoh seperti saya udah jadi aki-aki, ada 2 insuna. Lamun insuna hiji si aki. Ya. Nah, saya terus jadi ini terus ada saya lagi kamare silaturahmi kan itu terus pada terus duanya. 2 tas 1 udah gede, yang 1 lagi haji itu kebetulan sama-sama. Sampai minta nama segala rupa nepi ka di eta dibrebetkeun eta nama teh. Mana dipilih ya. Wallahu alam da kada kapilih da henteu. Jadi walhasil kembali lagi kepada bukan pada laptop, pada materi pokok itu ka Nabi. Tuh ada gitu. Ya. Yaitu bukan diskusi tos lewat atas ayat Al-Qur'an Ibrahim ayat 7. Ibrahim ayat 7. Jadi boa-boa Allah murka sampai Covid betah di Indonesia. Gara-gara apa? Umat Islam katanya mayoritas, tapi tidak banyak ingat kepada Allah, tidak menjadi manusia yang pandai mensyukuri nikmat. Ingat nih para jamaah, ibu-ibu mah kumpul gieu.
Terus yakin berarti ibu sekarang duduk kurang lebih 1 jam, ibu mensyukuri nikmat Allah. Kenapa? Sebab mensyukuri nikmat Allah itu adalah menggunakan nikmat Allah dipakai ibadah. Ya, itu namanya syukur. As-syukru wa sarfu ma an alaihil mun'imu li ajri ma khuliqa ilaih. Syukur ialah menggunakan barang pemberian sesuai dengan keinginan yang Tadi nikmat kemerdekaan siapa yang memberi? Kalau berupa rahmat siapa yang memberi? Tentu Allah punya keinginan. Baca Al-Dhariyat yaitu 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Awas jangan hafal ayatnya aja. Terjemahkan dalam kehidupan nyata. Bahasa kerennya diimplementasikan. Ini terjemahkan dalam kehidupan nyata. Jangan sekedar hafal ayatnya, banyak kita hafal ayatnya. Bangsa Indonesia yang beragama Islam hanya praktek di lapangan berbeda. Banyak ya yang dilarang sama Allah dikerjakan, yang diperintahkan malah ditinggalkan. Ya. Ini sebagai motivasi. Contoh, kalau kita kompak menjalani kehidupan bersatu padu, saling hormat menghormati, diperintahkan nggak sama agama? Diperintahkan nggak? Mun urang pasea wae ribut wae berpecah belah dilarang tak ke agama. Apal ke ayatnya? Ali Imran ya 102 103 ya, yaitu apa? Waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah, tadi Allah maksudnya Islam. Artinya harus kompak, bersatu padu. Ya. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Maka dari itu ya, sebagai penutup karena waktunya sudah jam 10 lewat 1 menit. Ya. 3. Yang pertama kita posisikan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kelompok pertama. Wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah, kelompok yang kedua. Wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang membela agama Allah. Apa kata Allah 3 kelompok ini? Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengharap rahmat. Wallahu ghafurur. Ditutup ya. Jadi sarasi dengan ayat tadi. Yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rahmat itu artinya ya cinta kasih sayang. Kalau rahmat Allah, cinta kasih sayang Allah kepada kita sebagai orang yang beriman. Ya, baru sampai 3 yang pertama waktunya habis. Berarti ya, tinggal 3 berikutnya. Apa itu 3 berikutnya? Ya, itu kita akan bahas insya Allah lain waktu. Kapan Pak Ustadz? Kapan-kapan kalau kita berjumpa lagi. Insya ya. Belum sampai pada hikmah yang terpenting, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Punten nyariosnya juga ka dieu, mudah-mudahan jantan ilmu nu manfaat. Bil barokah orang tutup ku doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diberitahukan pada jemaah sebagaimana biasa, ketika doa kita sampai pada kata-kata maqsidi yang artinya segala maksud tujuanku, nanti hadirkan dalam hati masing-masing penuh dengan kekhusyuan. Insya Allah apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah, mumpung waktu dikabulkannya doa dan nanti diberitahukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah
syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karimati min sultanik Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tahfilana biha jami'al hajat wa tudayyiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha la indaka 'ala darajat wa tuballiguna biha salawat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat taqabbal minna ya Allah istima'na fi hadzal majlisil mubarak wa taqabbal minna jami'a amalina salihah wa la salatu salatul fatihah wa nas'aluka min barakati suratul fatihah wa jahi nabiyikal karim an tusallimana wa an tusallima jama'atan ya Allah min afatid dunya wal akhirah wa an tarzuqana jama'atan wal jama'an syata wal afiyah wa salamatan fid din wal dunya wal akhirah wa salamatan min syarri fitan wa min syarri zaman wa la zaman syarri jami'a umurina wa umuri jama'atina wa tuhassil ya Allah jami'a maqasidina wa maqasidi jama'atina khususan jami'i maqasidi. Ayo silakan sebutkan maksud tujuan masing-masing dalam hati penuh dengan khusyuk. Insya Allah apa yang kita inginkan dikabulkan, maka silakan. Allah. Allahumma ya Allah, inna nufawidu ilaika jami'a umurina wa umuri jama'atina. Fa innaka ta'lam ya Allah wa la na'lam. Fa innaka taqdiru ya Allah wa la naqdiru. Wa innaka ya Allah ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Minna du'a ya Allah wa minkal ijabah. Fastajib doa ana ya Allah innaka anta mujibud da'wat wa yaqdil hajat bi rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala Muhammad. Bisa di-share?